Kemudian kegiatan-kegiatannya itu adalah melakukan observasi, kemudian pasca observasi. Untuk pembelajaran di kelas ibu itu pun akan menjadi kegiatan tindak lanjut kemudian. Kira-kira apakah sudah siap untuk saya supervisi? Nah, di sini pada kegiatan nanti ini, praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kira-kira materi apa yang akan Ibu angkat pada pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, materi pada kelas 4 ini materinya sudah sampai pada hewan yang ditentukan di Kemudian kalau pembelajarannya nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu angkat apa? tujuan pembelajaran dan metode ini yaitu murid dapat mengetahui bagian-bagian pemilihan serta fungsi-fungsi tubuh itu sendiri. Nah, itu pun saya akan bantu dari media pembelajaran yang Untuk kegiatan supervisi kita nantinya ini, kira-kira Ibu akan mengembangkan apa pada kelas Ibu? Kemudian pastinya kegiatan itu akan berdampak pada murid ke masa depannya. Dari materi ini saya akan menginginkan pertama anak-anak atau murid itu lebih aktif lagi dalam menerima pembelajaran. Kedua, murid dapat menerima pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan mampu mengelola kelas dengan baik. Iya, kira-kira strategi apa yang akan digunakan dalam belajar? Ya, tentunya untuk menghadapi atau memberikan materi ini kepada murid, pertama saya akan memberikan atau menyiapkan RPP pembelajaran tentang materi tersebut. Kedua, saya akan menyiapkan media pembelajaran, pertama melalui gambar, melalui dalil atau benda nyata, kemudian memberikan video pembelajaran, dan pada saat proses pembelajaran berlangsung saya akan memberikan tugas kelompok terhadap murid tersebut melalui diskusi. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu angkat di sini bagaimana siswa Ibu menyimak dengan baik melalui apa yang ditampilkan melalui video pembelajaran. Kemudian adapun RPP yang Ibu ambil adalah tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Nah, dari kegiatan itu bisa Ibu saya sendiri mengatakan bahwa yang Ibu paparkan itu menggunakan bahan ajar yang melalui video pembelajaran, media reel, dari buku siswa dan lain-lain. Kemudian Ibu juga mengelompokkan. Iya. Oke. Kemudian kira-kira dari kegiatan tersebut kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Insya Allah saya akan memberikan pembelajaran itu pada tanggal 4 Mei 2020. Terima kasih atas waktunya dan saya sudah diterima di kelas Ibu. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di kegiatan Ibu berikutnya. Siap, insya Allah. Sukses selalu di dalam hidup. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa, Nak? Fadil. Kenapa ada kabarnya? Sakit atau izin? Sakit. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu Guru
Pak Mansir, siapkan dulu temannya. Ayo Mansir. Bersedia satu. Waalaikumsalam. Kalau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada berdoa. Ya, sebelum belajar, ada baiknya kita ice breathing dulu supaya lebih semangat lagi. Boleh semua berdiri Kak? Ambil posisinya masing-masing. Mulai. Sambil nyanyi ya. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri, kanan diputar. Ayo, goyang. Ya, duduk kembali Nak. Oke Nak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, apakah masih ada ingat pelajaran yang kemarin? Masih? Nah, ya, kita kemarin masih belajar tentang tumbuhan, yaitu membuat kolase dari tumbuhan, seperti yang dipajang di belakangnya kalian. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyi dulu lagu Menanam Jagung. Masih hafal? Masih. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Menanam jagung di kebun kita. Ambil paku-paku, ambil paku-paku. Kita bersama deru-deru. Campur-campur, aku gembira. Menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur. Tanamkan benih dengan teratur. Jagung besar, hebat buahnya. Itu berguna bagi semua. Campur-campur, aku gembira. Menanam jagung di kebun kita. Oke, nah sekarang kita lanjut pelajarannya. Hari ini kita masih belajar tema 3, ya, subtema 1. Tema 3, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, ibu guru pasti tahu kalian biasa mengamati hewan maupun tanaman di sekitar rumahnya, ya. Nah, hari ini kita akan mengamati bagian-bagian tumbuhan yaitu tanaman hijau. Nah, sebelum kita mengamati, Bu Guru mau tanya, tanaman-tanaman buah apa saja yang kalian
saja yang kalian tahu? Mengapa? Ya, apa lagi? Mawar apa? Bunga mawar. Yang lain? Kuncir? Hah? Bunga jasa bolong. Yang lain? Yang lain? Ada? Ya, bunga anggrek dan masih banyak jenis bunga yang lain. Lanjut. Kalian biasa lihat jeruk? Pernah makan? Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagian-bagian apa saja yang ada dari tanaman jeruk? Siapa yang bisa? Adit? Biji? Yang lain? Kulit? Bagian-bagian tumbuhan? Putri? Daun? Papi? Akar? Abdullah? Batang? Wafil? Biji? Masih ada yang kelupaan? Berapa? Bunga? Iya. Jadi bagian-bagian jeruk ada akar, batang, daun, bunga, dan buah dan bijinya. Lanjut. Bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan? Ada yang tahu? Kinaya? Bagian daun. Oke. Ada yang tahu apa fungsi batang? Yang lain? Fidel, sudah Fidel nak. Ya, selain itu ada lagi? Putra? Angga? Fungsi batang nak? Oke, sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, sekarang kita akan mengamati bagian-bagian tumbuhan tanaman hijau. Di sini Ibu Guru punya tanaman kacang hijau ya. Jadi di sini Ibu Guru akan jelaskan. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya kita kalian mengetahui dan dapat mengetahui apa bagian-bagian tumbuhan dan kalian dapat mengetahui fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Ini tadi tanaman apa? Tanaman kacang hijau. Nah, bagian tumbuhan kacang hijau yang pertama adalah akar. Akar itu letaknya di mana? Ya, letaknya di bawah. Nah, fungsi akar untuk menyerap air dan untuk mengokohkan tanaman supaya tanamannya tidak tumbang. Jadi semakin kuat akarnya, maka batangnya akan semakin kuat dan berdirinya tumbuhan itu akan semakin kokoh. Ya. Yang kedua mana? Apa ini nak? Batang. Ya, tadi sudah disebutkan sama temannya. Batang itu fungsinya sebagai tempat tumbuhnya bunga. Tempat tumbuhnya bunga ini daun dan buah. Yang ketiga apa ini nak? Daun. Nah, daun merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Siapa nak? Coba Kamil. Apa nak? Apa fotosintesis? Nah, siapa yang bisa? Putra. Untuk membuat ya proses fotosintesis yaitu pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Jadi daun itu mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Ada yang tahu apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu? Apa? Apa yang dihasilkan? Tumbuhan bisa menghasilkan? Apa nak? Ya, oksigen. Nah, oksigen itulah yang kita hirup setiap harinya. Jadi, tumbuhan itu menghasilkan oksigen, membantu manusia untuk
jadi semakin banyak tanaman dan tumbuhan hijau di sekitar kita, maka kita akan semakin banyak menghirup udara yang segar. Ya, lanjut. Setelah daun, apa lagi? Ini bunga. Perhatikanlah bunga sebelum tumbuhnya buah. Nah, bunga ini fungsinya untuk tempat apa? Tempat perkembangbiakan. Nah, di bunga itulah terdapat jenis kelamin pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan jenis kelaminnya pada betina adalah apa? Putih. Sedangkan pada jantan benang sari. Nah, ketika putih dan benang sari bertemu, maka terjadilah pembuahan dan menghasilkan bunga. Ya, menghasilkan buah, menghasilkan buah. Nah, lanjut buah. Perhatikan inilah yang panjang, kalian lihat. Nah, inilah buah hasil dari proses pembuahan tadi putih dan benang sari. Nah, buah ini apa fungsinya? Apa nak? Ya, melindungi biji. Nah, di dalam buah ini terdapat biji. Ada yang tahu biji inilah yang di dalam biji tanaman kacang hijau. Ya, nah bijinya nanti bisa lagi ditanam kembali untuk tumbuhan baru. Jadi proses perkembangbiakannya akan terus berlangsung. Bisa dipahami nak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu guru akan bagikan gambar bagian-bagian tumbuhan. Silakan kalian mencatat apa fungsinya masing-masing. Jadi ibu guru bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ibu guru akan bagikan, kalian berebut sama teman-temannya. Lalu satu kelompok masing-masing tiap kelompok akan membaca hasilnya di depan. Bisa? Oke. Jadi amati ya, ini ada bagian-bagian tumbuhan. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi ibu guru sudah bagikan soal dari bagian gambar pada bagian-bagian tumbuhan. Tugasnya tadi kalian menuliskan apa fungsinya. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok naik menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Rangga, silakan Rangga. Assalamualaikum teman-teman. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar fungsinya? Itu menumbuhkan buah. Oke, lanjut. Batang Mana batang ya? Apa fungsinya? sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Oke, yang ketiga. Daun Ya, mana daun tunjuk? Ya, apa fungsinya? Nak? Apa fungsinya? tempat terjadinya Proses. proses fotosintesis. Oke, keempat. Mana bunga? Tunjuk dulu mana bunga? Ini nih. Ya, apa fungsinya? Empat. Kembang. Tempat berkembangbiakan biji. Ya, lanjut. 5. Oke, mana buahnya? Nih, Ya. Fungsinya? untuk melindungi biji. Ya, terakhir apa nak? Biji Ya, apa fungsinya biji? Fungsinya? untuk munculnya bayi tanaman baru. Oke. Silakan dulu nak. Makasih ya. Ya, itulah tadi pendapat teman-teman kalian hasil diskusi mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, perhatikan ke depan nak, supaya lebih jelas lagi, Ibu menjelaskan kembali. Nah, bagian-bagian tumbuhan, jelas gambarnya di depan nak? Bisa dibaca? Nah, bagian-bagian tumbuhan pertama
yang baru. Bisa dipaham, nak? Bisa? Nah, lanjut. Nah, ini ya, bagian tumbuh-tumbuhan itu bisa dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu pertama untuk pertumbuhan tanaman, kedua perlindungan diri atau adaptasi, dan untuk sebagai alat berkembang biak. Nah, ini akar. Bu Guru perlihatkan ya. Nah, ini akar, ada akar tunggang dan akar serabut. Yang mana akar tunggang? Nah, ya, di sana ya. Nah, itu dia akar tunggang, memiliki akar utama dari pangkal batang. Sedangkan ini akar serabut. Perhatikan, gambar di atas adalah wortel. Jadi akarnya disimpulkan juga sebagai cadangan makanannya. Pernah makan wortel? Ya, sama dengan singkong atau ubi. Jadi cadangan makanan itu tumbuh di bagian akar. Semakin hari maka akarnya itu akan menyimpan cadangan yang lebih besar. Lihat, pada waktu 10 hari akarnya masih kecil, 20 hari sampai 75 hari akar itu semakin besar dan menyimpan cadangan yang lebih besar juga. Dan cadangan makanan itulah yang kita makan. Ya, lanjut. Nah, daun, jenis-jenis daun itu juga bermacam-macam. Ada yang melengkung, menjadi seperti daun pepaya, sejajar seperti daun jamur, dan ada juga yang menyiri. Tadi kita juga sudah jelaskan ya apa fungsi daun. Nah, lanjut, ini bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu terdapat pada bunga kembang sepatu. Pernah lihat bunga seperti ini, nak? Ya, pada bunga kembang sepatu itu disebut bunga sempurna karena semua bagian-bagian bunga ada pada bunga tersebut. Ada putiknya, ada benang sarinya, ada mahkota bunganya, ada bakal bijinya, pokoknya lengkap semua. Ya. Oke, ada yang mau bertanya, nak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ibu guru kasih PR di rumah, ya. Tugasnya kalian menggambar bagian-bagian bunga sempurna seperti ini ya. Nah, minta tolong sama kakak, orang tua. Kalau misalnya kakak atau orang tuanya pun tidak tahu, bisa kalian buka di Google, ya. Silakan cari di Google, gambar dan tuliskan bagian-bagian bunga. Bisa, nak? Bisa? Oke. Nah, di buku PR-nya, nak, ya. Dan ibu guru minta besok dikumpul. Nah, ibu guru mau tanya, hari ini kita belajar apa? Bagian-bagian tumbuhan. Selain bagian-bagian tumbuhan, apa lagi? Bunga dan apa, Fidel? Fungsi bagian? Ya, fungsi bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang bisa menyimpulkan, nak? Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Siapa bisa? Putra, silakan, nak. Naik ke depan. Ayo cepat. Bagian-bagian tumbuhan.
fungsinya. Nah, Ibu Guru mau tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, selanjutnya Ibu Guru lanjut. Apa dan bagian manakah yang kalian senangi pada pelajaran hari ini? Apa nak? Speaking, apa lagi? Games? Apa lagi? Ya, belajar pada bagian-bagian. Oke. Nah, pelajarannya hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan PR dan nanti pulang jangan lari-lari, yang berjalan kaki, berjalan di sebelah kiri, dan yang membawa sepeda tolong mengendarai sepeda dengan hati-hati, ya. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu, nak. Kalian siapkan berdoa. Bisa jawab pertanyaan itu yang bisa duluan pulang. Ya, kelompok 1. Kalau bisa jawab pertanyaan, bisa pulang. Nah, pertanyaannya adalah bagian tumbuhan yang mana yang fungsinya sebagai tempat proses berlangsungnya fotosintesis? Apa nak? Oke, kelompok ini bisa pulang. Bergandeng tangan untuk negeri era. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Hari ini adalah hari kedua pertemuan kita ya. Yang pertama itu kan kita sudah melakukan observasi. Kemudian observasi di dalam kelas Ibu yang hari ini adalah pasca dari observasi yang telah Ibu lakukan. Iya. Oke, kabarnya Ibu hari ini baik ya? Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita ini tentu dengan semua kegiatan-kegiatan yang telah kita lewati, ini adalah kegiatan ketiga yang saya lakukan pada Ibu. Kemudian sekarang kita berada di pertemuan pasca observasi, lalu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya. Nah, kira-kira percakapan pasca observasi ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap bisa sharing sama Ibu bagaimana cara memperbaikinya terhadap pembelajaran yang saya sudah lakukan, dan apa saya bisa memperbaiki apa saja yang kurang dari pembelajaran tersebut. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Perasaan saya sangat merasa senang. Saya merasa saya sudah lebih baik dari sebelumnya, mulai dari perencanaan, pembelajaran, dan ide-ide yang saya gunakan untuk menjaga pembelajaran tersebut. Dan alhamdulillah, murid sangat antusias mengikuti pelajaran tersebut. Dari kegiatan yang Ibu telah lakukan, hal baik apa yang telah Ibu dapatkan atau telah lakukan dalam pembelajaran? Hal baik yang saya sudah berikan kepada murid melalui pembelajaran tersebut yaitu saya merasa sudah memberikan pembelajaran yang aman,
strategi atau rencana tindak lanjut apa yang Ibu perlu lakukan dari yang Ibu rasa masih kurang? Menurut saya strategi yang saya harus lakukan ke depan tentunya harus menambah wawasan yang lebih luas lagi agar saya bisa memenuhi kebutuhan murid di sekolah, baik itu melalui kolaborasi dengan teman sekolah, kemudian saya bisa belajar mandiri melalui media internet, kemudian saya mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar. Kira-kira rencana tersebut kapan Ibu akan lakukan? Nah, setelah percakapan ini, saya insya Allah akan menyusun rencana perencanaan tersebut. Oke, untuk menjalankan komitmen atau rencana yang Ibu telah harapkan, kira-kira apa yang bisa Ibu butuhkan dari kegiatan tersebut, karena Ibu pasti membutuhkan dukungan. Untuk dalam memenuhi kebutuhan murid itu tentunya semua pihak yang terlibat di sekolah, terutama kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, murid, dan agar juga pembelajaran yang lainnya. Oke, jadi setelah kita lakukan proses sampai pertemuan ketiga ini, mulai dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi, semoga apa yang Ibu rencanakan sebagai tindak lanjut kegiatan dari Ibu semoga berjalan lancar, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Ibu.